Apakah semua ajaran gereja benar? Fakta yang jarang dibahas dalam Alkitab. Di zaman yang penuh dengan ribuan denominasi gereja, ribuan pendeta, dan ribuan pengajaran yang mengaku membawa firman Tuhan, muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik hati setiap orang percaya. Apakah semua ajaran yang diajarkan lewat sebuah gereja itu benar? Pertanyaan ini bukan sekedar kritik, tetapi panggilan untuk waspada. Sebab Yesus sendiri pernah berkata bahwa di akhir zaman akan muncul banyak guru-guru palsu yang menyesatkan banyak orang. Tertulis di Matius 24 ayat ke-11. Namun pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen hari ini menerima semua pengajaran di mimbar tanpa menyelidikinya terlebih dahulu? Mari kita bahas. Fakta Alkitab yang jarang dibahas. Yang pertama, tidak semua yang berkhotbah berasal dari Tuhan. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21-23 mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus mengingatkan bahwa ada orang yang mengatasnamakan pelayanan, bernubuat, melakukan mujizat, tetapi ia tidak pernah mengenal mereka. Fakta ini jarang dibahas. Mengapa? Karena seringkali jemaat terlalu percaya kepada gelar pendeta atau pelayan Tuhan tanpa menguji ajarannya. Yang kedua, ada Injil lain yang tidak sesuai dengan Kristus. Galatia 1 ayat ke-6 sampai ke-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bapak Ibu semua, Paulus menegaskan bahwa ada kemungkinan Injil yang diberitakan di sebuah gereja bukanlah Injil sejati. Mengapa? Karena merupakan sebuah campuran antara kebenaran dan kesesatan yang menyesatkan banyak orang. Dan itu sudah pernah terjadi. Hati-hati dan waspada, saudara. Dan yang ketiga, banyak orang akan mengumpulkan guru yang menyenangkan telinga. Di 2 Timotius 4 ayat ke-3 dikatakan karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jelas di 2 Timotius 4 ayat ke-3 dikatakan bahwa mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Fakta ini jarang diangkat di mimbar. Mengapa? Karena kebenaran firman seringkali tidak populer. Banyak jemaat hanya mau mendengarkan khotbah yang enak, yang memberkati, yang lucu-lucu, yang menyemangati, tetapi menolak teguran keras dan ajaran yang membuat saudara dan saya bertobat. Nah, saudara, pastikan kita nangkap firman Tuhan hari ini dan bertobat. Katakan amin. Nah, berikutnya adalah mengapa ajaran palsu bisa masuk ke gereja? Kan aneh kan? Ajaran jelas palsu tapi bisa masuk ke gereja. Yang pertama, kurangnya pengenalan pribadi akan firman Tuhan. Nah, banyak jemaat yang bergantung pada pendeta dan pribadinya tidak pernah membaca Alkitab. So, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan dengan benar? Bagaimana dia bisa mengerti firman? Yang kedua, manusia lebih mudah percaya kepada figur karismatik daripada kebenaran. Karisma dan kepandaian berbicara seringkali menutupi kesalahan doktrin. Dan yang ketiga, roh penyesatan bekerja di akhir zaman. Di 1 Yohanes 4 ayat pertama mengingatkan, ujilah setiap roh. Apakah mereka berasal dari Allah atau bukan? Hati-hati, saudara. Nah, sekarang kita lihat tentang beberapa prinsip Alkitab dalam menguji ajaran gereja. Yang pertama, selalu periksa dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat ke-11 mengatakan bahwa jemaat di Berea disebut mulia. Mengapa? Karena mereka menyelidiki, mempelajari kitab suci setiap hari. Untuk apa, saudara? Untuk memastikan apakah yang diajarkan benar atau tidak.
Prinsipnya adalah jangan telan mentah-mentah setiap khotbah, cocokkan dengan Alkitab. Yang kedua, lihat buah dari pengajaran itu. Di Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi Matius 7 ayat 16 mengingatkan kita, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, prinsipnya adalah ajaran sejati akan membawa pertobatan, kasih, kekudusan, dan kerinduan untuk hidup seperti Kristus. Jika ajaran membawa kesombongan, kebencian, atau cinta uang, berhati-hatilah. Dan yang ketiga adalah mintalah hikmat dan Roh Kudus untuk membedakan. Yohanes 6 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara, Yohanes 16 ayat 13, Roh Kuduslah akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi catat baik-baik, kita berpegang prinsip bahwa tanpa Roh Kudus, manusia mudah tertipu oleh kata-kata indah dan pengajaran palsu. Maka bergantunglah, bergaullah, tinggallah di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Katakan amin. Nah sekarang yang terakhir kita mau bahas tentang aplikasi praktis untuk masa kini. Saudara, yang pertama, sebagai jemaat Tuhan, jangan hanya percaya kepada pendeta, tetapi lebih tepatnya percaya kepada firman Tuhan. Lalu kedua, berdoa dan minta pengertian setiap kali mendengar pengajaran. Dan yang ketiga, jangan takut untuk bertanya atau menyelidiki jika ada pengajaran yang kelihatannya janggal. Dan yang keempat, utamakan Kristus, bukan manusia. Pengajaran yang benar selalu meninggikan Yesus, bukan figur tertentu. Dan yang kelima, jangan terbawa arus tren gereja. Ukur segalanya dengan standar Alkitab, bukan popularitas. Katakan amin. Nah kesimpulannya saudara, tidak semua yang mengaku gereja, pendeta, atau pelayan Tuhan pasti membawa kebenaran. Satu-satunya standar yang tidak pernah salah adalah firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Yesus berfirman dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu saudara, jangan jadi jemaat yang pasif, tetapi jadilah murid Kristus yang selalu menguji setiap ajaran dengan Alkitab dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.